Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Seringai muncul di wajah Qin Chen, dan dengan tangan besarnya, dia menangkap api racun jahat di ruang tertutup. Vena spiritual api ini seperti naga api merah hitam, mengaum dengan panik, seolah-olah ingin membebaskan diri dari ruang ini. Qin Chen melihat naga api raksasa ini, dia mendengus dingin, kekuatan api di tubuhnya tiba-tiba beredar, sumber kekuatan tiba-tiba meledak, Qin Chen berubah menjadi dewa api, berdiri dengan bangga di kehampaan dan menekan naga api. Dia meraih naga api raksasa, dan di atas kepala Qin Chen, pagoda kaca berkilau-kibau dan istana debu awan ungu tiba-tiba muncul, menekan dengan nafas api tingkat atas. Segera, naga api raksasa ini dipegang erat oleh Qin Chen, tetapi masih mengaum, berjuang dengan panik, mencoba melepaskan diri dari pengekangan Qin Chen. Seni menambal langit, sempurnakan untukku. Gumam Qin Chen meledak dengan suasana zaman kuno yang mencengangkan, dan kekuatan kuno yang tak terbatas meresapi semua rahasia surga. Pada saat yang sama, teknik menambal langit Qin Chen telah digunakan. Teknik menambal langit dapat memenuhi dunia dan itu juga merupakan teknik pemurnian teratas. Tiba-tiba, di bawah penindasan Qin Chen, aura naga api jahat 10.000 api racun jahat ini dengan kuat digenggam. Qin Chen dengan panik mendesak kekuatan di tubuhnya, dan seluruh badannya bersinar, seperti matahari yang besar di surga. Penatua Agung membuka matanya lebar-lebar, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa melihat apa yang digunakan Qin Chen. Cahaya yang menakjubkan dan aura kuno menutupi segalanya, meninggalkannya di dalam awan dan kabut. 10.000 api racun jahat sebenarnya mulai menjadi murni, kekerasan sengit sebelumnya dan roh-roh jahat tersapu, dan aliran suci murni energi keluar. Dan semua roh jahat di dalamnya telah dicuci dan disucikan. Ini adalah taktik Qin Chen yang melawan langit. Teknik menambal langit dapat memperbaiki semua hal, dan juga dapat menghaluskan aura jahat. Bahkan Qin Chen dapat memahami kekuatan jahat yang terkandung dalam aura jahat melalui pemurnian dan mereduksi menjadi kekuatannya sendiri. Setelah Qin Chen benar-benar melenyapkan roh jahat di dalamnya, naga api merah muncul di pelat segel, penuh ketenangan dan harmoni. Api racun jahat yang berbahaya ini sebenarnya ditangkap oleh Qin Chen, berubah menjadi urat suci api paling murni. Dengan raungan keras, Qin Chen memasukkan urat api suci ini ke dalam tubuhnya, dan pagoda Glasir 7 harta karun dan istana Zixiao Dousidi juga dimasukkan ke dalam tubuh Qin Chen sekaligus, dengan 4 api yang mengelilinginya. Awalnya, meskipun 4 api besar Qin Chen kuat, sulit untuk benar-benar melukai musuh dan memberi musuh pukulan fatal dalam pertempuran. Tapi sekarang, Qin Chen telah memperoleh pagoda Ubin Kibao dan istana Zixiao. Nyala api menjadi lebih kuat. Luar biasa. Terlalu kuat, apa artinya merebut langit dan bumi, untuk memurnikan urat suci abadi. Dengan metode seperti itu benar-benar dapat mencuci pembuluh darah spiritual lainnya. Di alam surgawi ini, ada banyak pembuluh darah suci, dan banyak dari mereka telah terkontaminasi. Semua jenis aura menjadi sangat sulit untuk disempurnakan dan tampak agak hambar, tetapi di depanmu, saudaraku, itu bukan apa-apa. Dengan kekuatan magis ini, Anda bisa mendapatkan kekayaan tanpa batas. Ucap sesepuh agung mekar dengan cahaya ilahi yang luar biasa. Untuk apa saya ingin mendapatkan begitu banyak kekayaan? Jawab Qin Chen tersenyum dingin. Dia melanjutkan, saya adalah putra surga. Saya hanya perlu memperbaiki rantai, dan saya memiliki sumber daya yang cukup. Adalah sia-sia untuk memurnikan urat suci untuk orang lain. Selain itu, setelah saya memurnikan, saya juga akan mengkonsumsi banyak sumber daya. Hal semacam ini tidak sebanding dengan kerugiannya, dan saya terlalu malas untuk melakukannya.
Qin Chen mengatakan ini dengan sengaja untuk menghilangkan keraguan Tetua Agung, jika tidak, akan berbahaya jika teknik penambal langit bocor. Hahaha, saudaraku, mulai sekarang, Wan Gulouku bersedia bekerja sama dengan adik. Selama itu adalah urusan Qin Chen, Wan Gulou kami wajib mendahulukannya. Saya juga berharap adik laki-laki akan bekerja sama lebih banyak dengan kami untuk saling menguntungkan di masa depan. Kata Penatua Agung tertawa keras dan berkata dengan tenang. Hahaha, Qin Chen juga tertawa dan berkata, mudah untuk dibicarakan, tapi saya harap Anda tetap menjadikan Tianxing sebagai kepala cabang dan Ruarwi yang merupakan orang-orang yang sudah akrab denganku. Jawab Qin Chen, sama sekali tidak masalah. Aku tidak bisa membayangkan bahwa kamu masih orang yang setia, adik kecil. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kecing yang lebih tua dari Wan Gulou kami. Tiba-tiba, sesepuh agung membuang token, ada 2 karakter surgawi di token itu yang artinya, Penatua, yang tertulis di atasnya. Dengan token ini, Anda dapat menanyakan berita apapun di cabang manapun di gedung Wan Gu kami, menikmati perawatan terbaik, dan bahkan menjadi lebih mulia daripada rata-rata sesepuh. Mereka yang bisa menjadi tetua keking semuanya adalah Master Top, dan para tetua memberikan wajah yang cukup. Ucap Tetua Agung, aku akan menerimanya. Pemuda ini akan pergi. Pasti akan ada tempat untuk mengganggu gedung Wan Gu Anda di masa depan. Juga, kali ini Ben Sao datang ke sini. Ada sesuatu yang berhubungan dengan gedung Wan Gu Anda. Tianxing Zhenren membahas bahwa Tuan Muda berencana untuk mendirikan cabang Pavilion Cendi di Guanghan Mansion, tetapi masalah ini akan ditangani oleh Alis Merah di bawah komando saya. Ucap Qin Chen menyampaikan niatnya. Pembentukan Pavilion Cendi secara alami tidak akan dirahasiakan dari Penatua Agung. Lagi pula, di depan menara Wan Gu, identitasnya akan lebih transparan. Jangan khawatir adikku, aku akan mengatur agar Cimei menghubungi Tianxing. Jawab Penatua itu mengangguk. Baiklah, aku akan pamit dulu, Cimei, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Suara Qin Chen jatuh, sosoknya bergetar, dan menggelegar, seperti naga sungguhan yang terbang ke langit. Tiba-tiba, dia terbang bolak-balik, memaksa banyak orang yang hadir untuk mundur lagi dan lagi, bahkan jubah sesepuh disikat dan gelisah. Yang Mulia Menteri memberinya waktu 3 hari, dan sekarang tidak ada banyak waktu lagi. Dia secara alami ingin meninggalkan gedung Wan Gu, dan bergegas kembali ke Tiangong menunggu panggilan menteri. Penatua Agung melihat ke arah Qin Chen pergi, matanya berkedip, dan memberi Tianxing penghargaan. Zhen Xingzhen segera memberi hormat, dan kemudian membawa Ruorui dan Cimei dan yang lainnya meninggalkan aula konferensi untuk membahas cara mendirikan cabang Pavilion Cendi. Setelah orang-orang ini pergi, aula pertemuan segera menjadi sunyi. Penatua, Qin Chen ini terlalu arogan. Dia bahkan secara langsung memeras pembuluh darah suci surgawi peringkat menengah kita. Ini benar-benar tanpa hukum. Mengapa Anda harus setuju dengannya? Dengan kekuatan lama Anda bisa memberinya tekanan. Agar dia tahu seberapa kuat Wan Gulou kita. Ucap seorang tetua melangkah maju, dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Tetua lainnya berkata, dia sangat bebas untuk masuk dan keluar markas besar gedung Wan Gu kita. Itu terlalu sombong. Bahkan jika dia adalah putra surgawi, dia tidak bisa dibiarkan begitu sombong. Lou pasti akan kehilangan muka. Lebih baik memikirkan cara untuk menekannya, selama kita tidak membunuhnya, tetapi hanya memberinya sedikit pelajaran. Tiangong tidak akan mengatakan apa-apa, karena Wan Gulou kita tidak mudah diganggu. Ya, orang ini terlalu kuat, dan di gedung abadi kita, rasanya seperti berada di alam bukan siapa-siapa. Bahkan jika itu adalah putra suci pekerjaan surgawi, dia sama sekali tidak menempatkan bangunan abadi kita di matanya. Ucap tetua lainnya. Beberapa penatua bersikap dingin. Jika Qin Chen benar-benar memiliki kerja sama jangka panjang dengan Wan Gulou di masa depan, itu pasti akan meninggikan status Tianxing. Menekannya,
Itu tidak mudah. Kekuatan yang ditunjukkan oleh putra ini sama sekali tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Saya merasa bahwa dia masih memiliki kartu truf untuk digunakan. Sebenarnya saya sangat ingin menekannya. Bahkan aku tidak bisa dengan mudah melawannya. Ucap tetua agung itu serius. Banyak orang tua lainnya terkejut. Kalau tidak, menurutmu mengapa dia datang ke Eternal Mansion kita dengan begitu percaya diri? Arogan, siapa yang berani jika bukan orang dengan banyak cara? Kalau tidak, saya tidak yakin bisa hidup sampai hari ini. Ingat, jangan pernah meremehkan siapapun. Untungnya, itu akhirnya diselesaikan. Namun, putra ini memang agak terlalu sombong dan memiliki asal yang luar biasa. Saya curiga ada rahasia besar di balik putra ini. Tempat di mana orang ini baru saja muncul adalah di Yunsu. Sepertinya masih harus kita selidiki dulu. Sekarang, Wan Gulo kita harus memiliki semua informasi tentang Sub Yunsu ini, jika tidak maka akan terlalu pasif. Hanya dengan cara ini kita dapat menangkap beberapa inisiatif. Tegas Tetua Agung. Apa yang dikatakan Tetua, saya juga curiga ada rahasia dalam hal ini, jadi saya perlu menyelidikinya dengan hati-hati. Mata beberapa tetua berkedip. Kemunculan Qin Chen yang tiba-tiba begitu misterius sehingga, semuanya berarti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Ketika semua tetua telah selesai dan akan pergi, tiba-tiba seluruh markas Wan Gulo bergetar, seperti gempa bumi, bergemuruh, bangunan yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat, dan roh suci tersebar. Semua orang terkejut, dan mereka bergegas keluar dari markas Wan Gulo dan mengangkat kepala mereka. Di atas langit tak berujung, aura menakutkan yang menakutkan zaman abadi menyapu, dan seluruh markas Wan Gulo menggigil dan bergemuruh di bawah aura ini, seolah-olah akan meledak dalam sekejap. Sesosok hantu muncul, pada saat ini, Qin Chen, yang belum sempat untuk meninggalkan markas besar gedung Wan Gu, juga menatap dengan heran. Ini adalah nafas dari Holy Lord. Dia sangat akrab dengan napas ini, dan ternyata itu adalah Guru Suci Yao Guang, Menteri Pekerjaan Surgawi. Wan Gulo Shou Chengze, saya telah melihat Tuan Suci Yao Guang. Ucap pria kuat ini berkata, dengan sedikit rasa hormat dalam nada suaranya, itu adalah tuan rumah utama Menara Wan Gu, sosok leluhur yang tak terlihat, setengah langkah guru suci yang kuat. Pada saat ini, dia melihat bayangan Holy Lord of Light di langit dengan kecurigaan dan kengerian di matanya, dan dengan ragu berkata, saya tidak tahu apa tujuan Holy Lord datang ke sini. Jika perlu, Shou Chengze bersedia melayani. Ucap Shou Chengze sangat rendah hati. Meskipun dia adalah guru suci setengah langkah, tapi di hadapan guru suci Yao Guang masih jauh di belakangnya. Dia tidak akan berani mengabaikan. Tuan Shou Chengze sangat sopan, Tuan suci ini ada di sini kali ini hanya untuk muridku, di mana Qin Chen? Ucap Tuan suci Yao Guang berkata dengan ringan, suaranya seperti guntur langit, menderu di markas besar gedung Wan Gu dan mengguncang dunia. Murid ada di sini, jawab Qin Chen segera berjalan keluar dari kehampaan dan memberi hormat dengan sangat hormat. Aku memberimu waktu 3 hari. Saya tidak berharap Anda datang ke markas Wan Gulo dan datang untuk meminta keadilan, karena masalah Tuan Suci ini sudah selesai. Ayo kita berangkat, ucap Menteri Yao Guang. Di atas langit, kekuatan tak terlihat turun, menyelimuti Qin Chen, dan tiba-tiba meledak. Seluruh markas gedung Wan Gu meraung dan bergetar. Saat berikutnya, sosok yang menjulang di atas langit sudah menghilang seketika saat menelan Qin Chen tanpa jejak. Menara Wan Gu, yang awalnya seperti hari kiamat, menjadi tenang seketika, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Merasakan hilangnya aura menakutkan itu, semua orang kuat di Menara Wan Gu masih memiliki jantung berdebar, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini adalah Menteri Pekerjaan Surgawi, sebenarnya datang untuk menjemput Qin Chen sendiri secara pribadi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa